Halo semua, selamat datang kembali di channel Frau ID. Dan di video kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari game GTA Episode from Liberty City. Jadi apa itu GTA Episode from Liberty City? Jadi GTA Episode from Liberty City adalah game GTA 4, GTA The Lost Endem, dan GTA The Ballad of Gay Tony yang dijadikan satu. Karena game GTA 4 itu memiliki dua DLC. Yang pertama GTA The Lost Endem dan yang kedua GTA The Ballad of Gay Tony. Untuk GTA 4 dan ke DLC-nya itu nyambung ceritanya. Nah, untuk cerita game GTA 4 dan dua DLC-nya yaitu GTA The Lost Endem dan GTA The Ballad of Gay Tony, kita udah pernah buat videonya yang dimana ketiga game itu udah kita pernah buat alur ceritanya. Kalian bisa tonton videonya di pin komentar atau di deskripsi video ini. Nah, jadi untuk alur cerita game GTA Episode from Liberty City ini merupakan rangkuman dari alur cerita 3 GTA itu, yaitu GTA 4, GTA The Lost Endem, dan GTA The Ballad of Gay Tony yang dijadikan satu di video ini. Karena untuk setting waktunya itu kan sama-sama tahun 2008 dan nyambung. Jadi untuk ketiga video alur cerita GTA The Lost Endem dan GTA The Ballad of Gay Tony bakalan kita rangkum di video ini, yaitu seluruh alur cerita GTA Episode from Liberty City yang pasti bakalan kita rangkum biar singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk GTA 4, The Lost Endem, dan The Ballad of Gay Tony itu ceritanya disatuin di video ini secara singkat. Oke, jadi inilah dia alur cerita GTA Episode from Liberty City. Untuk setting waktu dari game utamanya yaitu GTA 4 dan juga dua DLC-nya yaitu GTA The Lost Endem dan GTA The Ballad of Gay Tony itu sama-sama bersetting pada tahun 2008 dan sama-sama berlokasi di Liberty City, yang dimana ketiga game ini itu akan saling nyambung plotnya. Di awal cerita kita bisa melihat tokoh utama dari game GTA 4 yang bernama Niko Bellic baru sampai ke Liberty City. Tujuan Niko Bellic datang ke Liberty City adalah untuk melarikan diri dari mantan bosnya yang bernama Ray Bulgarin setelah insiden tenggelamnya kapal kargo milik Ray Bulgarin, dan Ray Bulgarin menuduh Niko sebagai penyebabnya. Makanya Niko kabur ke Liberty City. Ditambah lagi dengan harapan hidup di kota Liberty City yang sepupunya Niko ceritakan yang bernama Roman. Dan akhirnya Niko Bellic tinggal bersama sepupunya yaitu Roman Bellic. Setelah Niko tiba di Liberty City, Niko akhirnya dijemput oleh Roman ke apartemennya. Di sini Niko mulai curiga sama si Roman karena Roman bilang ke si Niko kalau dia itu adalah orang yang sukses dan kaya raya, punya penthouse, apartemen mewah, dan punya mobil mewah. Tapi nyatanya ternyata si Roman ini hanya memiliki perusahaan taksi kecil dan banyak hutang. Niko yang terpaksa menerima kenyataan ini mau gak mau harus terlibat di dalam dunia kriminal di Liberty City. Dan Niko bekerja dengan beberapa temannya Roman yang kriminal. Belum lagi Niko juga harus melindungi si Roman Bellic dari beberapa rentenir yang nagih si Roman, karena kan Roman tuh punya hutang yang banyak. Niko juga dikenalkan oleh Roman ke beberapa temannya Roman, seperti contohnya Little Jacob yang merupakan underboss geng Yardis. Selanjutnya adalah temannya dari pacar Roman yang bernama Michelle yang dimana nanti akan jadi pacar Niko. Dan yang terakhir adalah Vlad Glebov yang merupakan penghutangnya si Roman, yang dimana si Vlad nanti akan Niko bunuh karena si Vlad ini merebut pacarnya si Roman. Karena Niko dan Roman membunuh Vlad, Niko dan Roman akhirnya ditangkap oleh mafia Rusia, yang dimana yang nangkapnya itu adalah atasannya si Vlad yang bernama Michael Faustin dan juga Dmitry Raskalov. Tapi ditangkapnya Niko dan Roman bukan untuk balas dendam atas kematian si Vlad, tapi ditangkapnya Niko dan Roman agar Niko ini nanti dipekerjakan di mafia Rusia. Saat Niko Bellic bekerja dengan mafia Rusia itu mendapatkan konflik internal sehingga si Niko Bellic ini disuruh untuk membunuh Michael Faustin atas perintah dari Dmitry Raskalov untuk mencegah konflik yang lebih panjang. Setelah berhasil membunuh Faustin, justru Niko Bellic ini malah dihianati oleh Dmitry, yang dimana Dmitry ini malah menjual Niko ke mantan bosnya Niko yang bernama Ray Bulgarin, sehingga terjadi baku tembak di sana. Namun untungnya Niko berhasil dibantu oleh Little Jacob, yang dimana disitu Dmitry dan Ray Bulgarin itu kabur. Setelah kejadian ini, justru Dmitry malah membakar habis apartemen Niko dan Roman, yang membuat Niko dan Roman itu harus mengungsi di apartemen pacarnya Roman yang bernama Mallory. Di situ Niko itu dikenalkan oleh Mallory kepada temannya yang merupakan drug dealer, dan nama itu adalah Elizabeth Torres, yang dimana Niko bakalan bekerja dengan si Elizabeth Torres ini. Karena pekerjaannya ini, Niko Bellic kenal dengan Playboy X, Dwayne Forge, dan juga tokoh utama dari GTA The Lost Endem yakni Johnny Clabid.
Kita masuk ke sudut pandang Johnny Klebitz yang merupakan wakil ketua geng The Lost yang merupakan series GTA The Lost Endem. Sewaktu-waktu ketua geng motor The Lost MC yang bernama Billy Gray mengungkapkan bahwa anggota dari The Lost MC yang bernama Jason Michaels mati terbunuh. Dan Billy Gray menuduh geng saingannya yang membunuh si Jason Michaels yaitu geng Angel of Death. Padahal sebenarnya yang membunuh si Jason Michaels ini adalah Niko Bellic pada saat masih bekerja dengan mafia Rusia atas perintah Michael Faustin. Karena perintah dari Billy, akhirnya geng The Lost menyerang habis-habisan markas Angel of Death dan mencuri narkobanya Angel of Death. Lalu akhirnya narkoba ini dijual ke geng Triad, namun transaksi tersebut diketahui oleh polisi. Akhirnya Billy Gray itu malah ditangkap oleh polisi. Membuat selanjutnya Johnny Klebitz ini mengambil kepemimpinan geng motor The Lost menggantikan Billy. Di bawah kepemimpinan Johnny, nantinya The Lost MC ini akan bekerja dengan mafia Rusia, yang dimana nantinya mafia Rusia ini menyuruh geng The Lost atau si Johnny untuk menculik Roman, tanpa sepengetahuan Johnny bahwa Roman ini adalah sepupu dari si Niko Bellic. Penculikan ini atas perintah Dimitri untuk mengusik kehidupan Niko. Kita kembali lagi ke sudut pandangnya Niko, yang dimana Niko kan masih bekerja dengan Elizabeth Torres. Nah, Elizabeth Torres itu menyuruh Niko untuk mencuri sebuah narkoba dari geng Angel of Death. Nantinya Niko Bellic akan ditemani oleh Little Jacob. Setelah berhasil mencurinya, nantinya itu Niko Bellic malah digerebek oleh pacarnya Niko Bellic yang bernama Michelle. Dan ternyata dia memiliki nama asli Karen Daniels dan dia ternyata merupakan anggota dari CIA. Akhirnya dia pun mengambil atau mencuri narkoba milik si Niko yang tadi itu habis dicuri dari geng Angel of Death. Dan akhirnya si Michelle ini memerintahkan Niko untuk bekerja di CIA juga. Kalau tidak nanti akan ditangkap tuh Niko. Dengan begitu berarti sekarang Niko bekerja di bawah pemerintahan, bukan hanya menjadi kriminal. Beberapa hari kemudian Mallory menelpon Niko dan memberitahu bahwa Roman sudah diculik oleh anggota suruhan mafia Rusia. Dan akhirnya Roman itu berhasil diselamatkan oleh Niko. Setelah itu Niko juga bekerja untuk beberapa keluarga mafia di Liberty City, seperti contohnya adalah Pegorino Family dan juga McCrary Family. Selanjutnya kita akan pindah ke sudut pandang Luis Fernando Lopez yang merupakan tokoh utama dari GTA The Ballad of Gay Tony dan merupakan bodyguardnya si Tony Prince, pengusaha klub malam atau diskotik dan juga perdagangan diamond bersama mafia Ancelotti. Kita flashback bentar ke adegan pertama GTA 4 dimulai, yang dimana kita bisa melihat ada seorang koki yang menyelundupkan sebuah berlian ke adonan kue, dan berlian ini nantinya akan dijual kepada Gay Tony dan si Luis Lopez. Harga berliannya itu 2 juta dolar dan berlian ini dijual ke Luis Lopez dan Gay Tony. Saat Luis Lopez Gay Tony sedang melakukan transaksinya digagalkan oleh Johnny Klebitz atas perintah dari Ray Boccino yang merupakan atasan dari mafia Pegorino. Karena berliannya sudah ada di tangan Ray Boccino memerintahkan Niko dan juga Johnny untuk menjual berlian ini ke orang Yahudi. Saat transaksi itu justru Luis Lopez itu menyergap transaksinya dengan menembakkan beberapa orang dan kembali berusaha untuk mengambil berlian yang tadi dicuri oleh Johnny Klebitz. Karena Niko Bellic bekerja untuk keluarga mafia McCrary juga, McCrary Family itu memerintahkan Niko Bellic untuk menculik Gracie Ancelotti untuk ditukarkan kepada Luis Lopez agar nanti berlian yang tadi diambil Luis Lopez itu bisa ditukarkan dengan Gracie Ancelotti, karena mafia McCrary ingin berlian itu. Gracie Ancelotti sudah diberikan ke Luis Lopez dan Gay Tony, diamondnya juga udah ada di tangan Niko. Namun tiba-tiba Ray Bulgarin dan anak buahnya datang dan menyerang Niko Bellic dan mengambil berlian yang ada di Niko Bellic lalu dilemparkan ke truk pengangkut sampah sehingga tidak ada lagi yang mengetahui berlian itu di mana. Setelah itu mafia Ancelotti memerintahkan Luis untuk membunuh Tony atas hilangnya berlian itu dan akan mendapatkan bayaran yang besar. Namun Luis yang loyal kepada Tony, Luis justru malah menembakkan anggota dari mafia Ancelotti yang memerintahkan untuk membunuh Tony itu. Luis juga membunuh Ray Bulgarin sebagai bentuk balas dendam karena hilangnya berlian itu. Di sudut pandang Niko justru diperintahkan oleh ketua dari mafia Pegorino yang bernama Jimmy Pegorino untuk membunuh Ray Boccino atas hilangnya berlian itu. Selanjutnya di akhir cerita dari GTA 4, Jimmy Pegorino memerintahkan Niko Bellic untuk melakukan transaksi narkoba dengan Dimitri Raskelov. Nah, di sini kalian sebagai player itu diberi kebebasan apakah ingin menerima misi dari si Jimmy Pegorino ini, yang dimana itu akan masuk ke deal atau akan menolaknya, yaitu masuk ke revenge. Jika kalian menerima misi ini alias deal, nantinya Niko Bellic akan melakukan transaksi narkoba dengan si Dimitri. Meski seperti biasa nantinya Niko akan dikhianati lagi oleh si Dimitri, meski si Niko Bellic berhasil bebas dari penyerangan ini. Beberapa hari kemudian Roman menikah dan di pernikahan itu ada anak buahnya dari si Dimitri menyusup untuk membunuh Niko. Tapi untungnya Niko berhasil menangkis peluru itu, namun sayangnya peluru itu mengarah ke si Roman dan akhirnya Roman harus meninggal dunia. Setelah kejadian ini, Niko Bellic harus mengejar Dimitri dan membunuhnya Dimitri sebagai bentuk balas dendam atas apa yang dilakukan Dimitri ke Niko selama ini. Hingga akhirnya Niko berhasil membunuh Dimitri. Setelah kejadian ini, Niko Bellic mengurungkan niatnya untuk kembali ke Serbia dan memilih tinggal bersama Mallory untuk menjadi figur suami milik Mallory, karena si Roman kan sudah meninggal. Sedangkan jika kalian milih revenge, Niko akan menolak tugas terakhir dari Jimmy Pegorino dan justru malah pergi membunuh si Dimitri.
Setelah kejadian ini, mafia Pegorino marah dan menyerang pernikahannya Roman untuk membunuh Shiniko. Namun senjata yang diarahkan dari mobil itu justru malah kena ke adiknya Peggy McCreary, yaitu Kate McCreary, dan akhirnya Kate McCreary mati. Hal ini membuat Nico Bellic merasa bersalah. Atas bantuan dari Roman dan juga Little Jacob, akhirnya Nico Bellic itu berhasil mengejar ketua dari mafia Pegorino, yaitu Jimmy Pegorino, dan dibunuh. Nah, ini merupakan ending dari Revenge yang ada di GTA 4. Oke guys, itulah dia seluruh alur cerita dari GTA episode From Liberty City. Jadi ini merupakan rangkuman dari game GTA 4, The Lost Endem, dan The Ballad of Gay Tony. Jadi ketiga game itu disatukan di cerita ini. Jadi kalau kalian mau mendengar cerita yang lebih lengkap, kalian bisa tonton ceritanya satu-satu di video terpisah, yaitu alur cerita GTA 4, alur cerita GTA The Lost Endem, dan alur cerita The Ballad of Gay Tony. Jadi itulah dia seluruh alur cerita GTA episode From Liberty City dari Frau ID. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang sulit dimengerti atau gaya bicara gue yang sedikit lebih cepat. Mohon dimaklumi karena gue itu sebenarnya nggak ada niatan buat ngerangkum 3 game GTA yang berasal dari Liberty City ini. Tapi ya sebenarnya dirangkum itu biar kalian paham karena ketiga game ini itu saling nyambung. Jadi kalau kalian mau nonton fakta GTA 4 atau fakta GTA The Lost Endem atau justru fakta GTA The Ballad of Gay Tony, kalian bisa tonton faktanya di video shorts YouTube atau di TikTok. Nah, untuk alur cerita GTA berikutnya kita akan bahas misi sampingan atau Strangers and Freaks-nya GTA 4. Nah, untuk GTA 4 itu kita akan bahas Strangersnya Eddie Lau yang akan dibahas oleh temen gue yang bernama Fatil. Untuk misi sampingannya GTA The Lost Endem itu bakalan diisi sama gue. Untuk GTA The Ballad of Gay Tony itu misi Strangers and Freaks-nya bakalan dibahas oleh temen gue Wira. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.